Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBDI El Shaddai Magelang dimanapun kita berada. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Ya, adalah satu kerinduan Tuhan untuk kita terus mengalami perubahan supaya hidup kita dapat menjadi berkat selama kita hidup. Ya, hidup kita itu adalah hidup yang kemudian memberi manfaat, ya, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu mari kita akan merenungkan kembali firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar dengan satu tema dermawan. Ya, dermawan itu adalah orang yang suka memberi, yang murah hati, ya, dengan penuh sukacita, ya, memberikan apa yang dia miliki. Itu sebabnya sering disebut dengan dermawan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita salah satu bagian yang kita perlu lakukan dalam hidup kita adalah menjadi orang-orang yang juga mempunyai sifat dermawan. Ya, Amsal 11 ayat 24 saya akan bacakan. Amsal 11 ayat 24 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, ternyata ada rahasia keuangan ya yang kita dapat belajar dari firman Tuhan yang tercatat dalam Amsal ini. Salomo membandingkan dua kategori. Yang pertama dermawan. Dermawan yang kita tadi baca, orang yang menyebar harta, ya tentunya bukan menyebar tanpa perhitungan ya, tetapi menggunakan uangnya dengan bijak untuk tujuan yang mulia, menggunakannya dengan bijak untuk tujuan-tujuan yang benar. Firman Allah berkata bahwa orang yang menggunakan uangnya, membagikan dengan sukarela, membagikan dengan penuh kemurahan hati, apa yang dia miliki akan membawa kelimpahan secara finansial. Sebaliknya, orang yang menahan pemberian ya, menghemat secara luar biasa. Kadang-kadang kita mendengar ada sebutan yang sering kali dikatakan pelit gitu ya, menahan keuangannya dan itu justru akan membawa kepada kekurangan. Ya, kita akan belajar bersama-sama bagaimana prinsip ini pun juga banyak dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Itu sebabnya mengapa itu menjadi satu prinsip yang penting untuk kita ketahui ya. Abraham adalah seorang yang tercatat di dalam Kejadian pasal 14 ayat 20. Kita tidak membaca ayatnya, saya ingin ceritakan saja. Abraham itu memberi 1/10 dari semua yang dia miliki kepada imam Allah setelah dia mengalami kemenangan besar. Dan karena dia memberi dengan sukarela, memberi dengan hati yang penuh dengan kedermawanannya, dia justru menjadi sangat kaya. Meskipun setelah itu dia harus pindah sangat jauh, dia pindah ke negeri yang asing, di mana dia nggak kenal siapapun di sana. Tetapi dia diberkati Tuhan, dibukakan kesempatan yang baru. Yakub putra Ishak juga seorang yang pindah ke tempat yang baru, ya hanya dengan membawa tongkat di tangannya. Tetapi dalam 20 tahun dia kemudian hidup dalam kelimpahan, menjadi begitu kaya. Karena apa? Dia juga belajar untuk memberikan 10%, ya 1/10 dari pendapatannya. Jadi ada beberapa hal-hal yang kita bisa pelajari, prinsip-prinsip dalam kehidupan kita, dalam berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Ya, orang bodoh itu kadang berpikir menurut firman Tuhan ya, orang bodoh itu berpikir dirinya sendiri itu harusnya nomor satu. Ya, jadi kalau diri saya nomor satu, ya diri saya harus yang menerima. Kalau saya memberi sesuatu ya harus kepada diri saya dulu. Diri saya dulu yang dikasih nomor satu. Nanti kalau ada yang sisa, ya saya berikan kepada Tuhan. Bahkan kalau nggak ada yang sisa, ya Tuhan nggak dapat apa-apa. Tetapi firman Tuhan mengajarkan orang bijak berpikir sebaliknya. Tuhanlah yang nomor satu. Jadi memberi kepada Tuhan terlebih dahulu, memberi kepada Tuhan yang baik, hidup dengan apa yang kemudian tersisa dari apa yang kita sudah berikan. Dan prinsip yang sama kemudian kita bisa belajar dari firman Tuhan. Tuhan yang melihat semua itu akan memberkati. Jadi mari kita belajar ya dari firman Tuhan, dari kehidupan sehari-hari kita kadang belajar. Orang seringkali mempunyai banyak alasan untuk tidak memberi. Ya saya nggak mampu memberi. Saya harus melindungi situasi keuangan saya dulu sampai mapan, sampai semuanya oke, baru saya bisa memberi. Saya harus punya banyak tagihan-tagihan ya yang itu membuat saya harus tidak memberi. Saya harus simpan uang dulu gitu ya. Nanti aja kalau situasi keuangan saya sudah baik baru saya memberi. Ya padahal Tuhan mampu bekerja di atas segala situasi yang kita hadapi. Karena itu mari kita belajar ya.
untuk kemudian mendahulukan apa yang menjadi bagian persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kemudian juga belajar dengan murah hati kita memberikan kepada sesama ya apa yang kita miliki ya. Orang-orang Israel di dalam kitab Hagai pernah berpikir bahwa kalau mereka membangun rumah mereka sendiri lebih dahulu, itu akan menjadi bagian yang bijaksana ya secara finansial bagi mereka. Tapi dalam Hagai 1 ayat 1 sampai 11, ya sekali lagi kita tidak akan baca ya, tapi ada catatan firman Tuhan bagaimana Tuhan mengacau balaukan usaha mereka dan melubangi kantong tempat mereka menyimpan upah. Jadi seolah-olah dapat kekayaan itu bisa segera hilang, dapat kekayaan segera hilang. Dan Tuhan mengajarkan mereka untuk mereka belajar. Kalau mau mengalami kelimpahan, kalau mau mengalami berkat, belajar untuk mengutamakan pekerjaan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan juga membagikan kepada sesama. Karena sebenarnya Tuhan memberikan janji ya melalui firman-Nya bagaimana Dia dapat membuka banyak kesempatan untuk kemudian melimpahi seseorang dengan berkat-berkatnya. Mungkin kita berpikir bagaimana orang yang sudah memberi uangnya dapat diberkati Tuhan. Kan uangnya berkurang, kan uangnya dikasih. Bagaimana dia dapat kemudian menerima kelimpahan? Ya, kita dapat tahu bahwa Tuhan punya banyak cara. Misalnya dengan meningkatkan pendapatannya. Tuhan membuka peluang-peluang yang baru yang mungkin bahkan belum terpikirkan. Tuhan membuka, ada orang-orang yang memberikan penawaran-penawaran yang baru. Tuhan membuka kesempatan sehingga ada pelanggan-pelanggan yang baru yang mungkin datang ke toko Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita belajar ya memberikan persembahan ya dengan penuh murah hati kepada Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan, dan kemudian juga dengan murah hati memberikan apa yang kita miliki ya dengan pengaturan yang benar, dengan pengaturan yang bijak kepada orang-orang yang juga membutuhkan. Syarat memberi ada dua. Yang pertama, memberi dengan murah hati. Kalau kita mau memberi, beri dengan perhitungan yang baik, dengan kebijaksanaan, tapi berilah dengan murah hati. Ya, firman Allah dalam Amsal 11 ayat 25 ya berkata demikian, siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Jadi kalau memberi, berilah dengan murah hati. Kedua, berilah dengan sukacita. Ya, waktu kita memberi dengan sukacita, firman Allah berkata memberi itu adalah bagian juga dari ibadah kita. Jadi kita harus lakukan dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, Tuhan mengasihi orang-orang yang mau memberi. Tuhan mengasihi orang-orang yang dermawan. Tuhan mengasihi orang-orang yang tidak pelit. Ya, kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kita berkat-berkat yang kita dapat nikmati, bermurah hatilah kepada orang. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, mungkin Bapak Ibu punya makanan-makanan yang kita juga bisa nikmati berlimpah, bagikan itu mungkin kepada tetangga, kepada sebelah kita, orang-orang di sekitar kita, bagikan itu dengan penuh sukacita. Mungkin Anda punya beberapa bahan-bahan kebutuhan pokok yang itu juga cukup berlimpah, mari bagikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Mungkin bahkan dalam hal yang kecil ya, waktu Anda parkir, ya Anda punya berkat yang lebih, ya Anda bisa bagikan itu kepada tukang parkir yang sudah membantu Anda. Jadi mari berikan itu dengan penuh sukacita. Bahkan Tuhan sendiri berkata, kamu beri apa yang menjadi bagian Tuhan. Beri dengan persembahan dan Dia akan mencurahkan berkat, membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Lukas 6 ayat 38 berkata demikian, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi mari kita belajar bijak menggunakan uang, bijak menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan jangan takut memberi, jangan takut untuk membagi, jangan takut untuk peduli untuk membagikan apa yang kita miliki. Tuhan sanggup memberikan kita kelimpahan dari apa yang kita sudah bagikan kepada orang di sekitar kita. Puji Tuhan, kiranya hal ini dapat menjadi satu bagian yang kita pegang, satu prinsip kerajaan Allah, siapa yang memberi, dia akan diberi. Terima kasih sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, mari kirimkan itu ke
chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengajarkan kami bahwa segala sesuatu datang dari Engkau, berkat datangnya dari Engkau dan semuanya itu milik-Mu. Terima kasih Engkau mempercayakannya kepada kami. Tolong kami mengelola dengan bijaksana, mengelola dengan baik dan bahkan membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami, mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Beri kami kebijaksanaan, berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami mengalami kelimpahan di dalam Engkau. Dengan hati yang penuh kemurahan, dengan penuh sukacita, kami saling membagi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya menjalankan prinsip-prinsip firman Allah, dan berkatilah mereka dengan limpah. Apa yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan, usaha mereka diberkati oleh Tuhan, pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga menikmati kelimpahan dari Tuhan karena kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, mengucap syukur atas firman-Mu dan kami percaya kekuatan dari Tuhan menjadi bagian hidup kami. Keluarga GBDI El Shaddai Magelang memuji-Mu Tuhan yang telah memberi nasihat kepada kami. Ya, pada waktu malam hati nurani kami mengajari kami, kiranya kami senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Engkau berdiri di sebelah kanan kami tidak akan goyah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.